Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brander. Banyak orang yang bilang begini, mending KPR daripada ngontrak. Kalau ngontrak selamanya nggak akan punya rumah. Sementara kalau KPR, kita cuma perlu bayar angsuran yang harganya nggak jauh daripada ngontrak dan kita sudah punya rumah. Apa benar pernyataan begini? Silahkan tonton video ini sampai habis. Saya punya beberapa alasan mengapa pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Pertama, pernyataan bahwa kalau ngontrak tidak akan punya rumah. Ini jelas ngawur dan salah besar. Sangat banyak realita yang membantah pernyataan ini dan termasuk pengalaman saya sendiri. Setelah menikah, saya dan keluarga ngontrak selama 7 tahun dan setelah itu bisa beli rumah tanpa KPR. Dan banyak orang-orang yang saya kenal, mereka ngontrak sebelumnya dan kemudian bisa punya rumah tanpa harus KPR. Jadi sudah jelas pernyataan ini salah besar. Kedua, pernyataan kalau ngontrak itu cuma bayar angsuran lalu bisa punya rumah itu juga salah besar. Jika Anda teliti pada pembayaran KPR, maka akan mendapati bahwa yang Anda bayar itu bukan cuma angsuran, tapi juga bunga, dan bunganya itu sangat besar sekali. Hal ini bisa Anda cek di video saya sebelumnya yang berjudul "Jangan Ambil KPR, Ini Kerugiannya". Bunga itulah yang membuat Anda membayar rumah dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasaran. Ketiga, pernyataan harga angsuran KPR tidak lebih mahal atau kurang lebih daripada harga ngontrak. Jadi dalam bayangannya, kalau ngontrak sebulan 1 juta, maka daripada buat ngontrak, mending buat bayar angsuran KPR aja, yang angsurannya sekitar 1 juta juga. Apa benar demikian? Ternyata ini adalah perbandingan yang tidak faktual. Kenapa? Ngontrak 1 juta per bulan dengan KPR 1 juta sebulan, apakah berada di lokasi yang sama? Tentu tidak. Sebagai perbandingan, ngontrak 1 juta sebulan itu di kota, sementara KPR 1 juta sebulan itu letaknya di pinggiran kota. Maka kalau mau membandingkan, coba saja cari kontrakan di daerah perumahan subsidi, maka Anda akan dapati biaya kontrakannya jauh lebih murah. Kalau memang Anda mau tinggal di lokasi rumah subsidi, kenapa tidak ngontrak saja di situ dengan biaya jauh lebih murah, lalu uang Anda ditabung dan kemudian dibelikan tanah di sekitar perumahan subsidi itu. Kemudian Anda bisa bangun rumah sedikit demi sedikit sehingga nantinya Anda punya rumah sendiri. Daripada Anda harus KPR yang jelas merupakan riba, rugi bunga, rugi denda, dan risiko akan disita jika tidak bisa membayar angsuran dalam tempo waktu tertentu. Lagian kalau ngontrak itu, jika ada perbaikan rumah, maka Anda tinggal hubungi pemilik dan dia akan membetulkan. Dan kalau Anda nggak sanggup bayar kontrakannya, tinggal cari kontrakan yang lebih murah. Atau kalau kontrakannya nggak bagus, tinggal cari kontrakan lain yang lebih bagus. Sehingga di sini Anda minim risiko. Bandingkan kalau Anda KPR. Kalau ada kerusakan rumah, harus Anda perbaiki sendiri. Kalau nggak sanggup bayar angsuran, kondisi lagi sulit misalnya, ya mau nggak mau tetap harus bayar. Keempat, yang harus kita renungkan adalah apakah kita menyangka akan memiliki penghasilan yang seperti itu terus sehingga kita hanya mampu membeli rumah secara KPR? Apakah tidak ada keinginan untuk menambah penghasilan sehingga yang tadinya merasa tidak mungkin beli rumah secara cash menjadi mungkin? Dan yang lebih harus kita pikirkan adalah apakah kalau kita ambil kredit misalnya selama 15 tahun akan terus punya penghasilan yang cukup untuk bayar angsuran? Semua bisa saja terjadi, entah krisis, bangkrut, dipecat, sakit, dan lain-lain. Lihatlah fakta, berapa banyak rumah yang akhirnya disita bank, dilelang karena pemiliknya tidak mampu membayar angsuran. Risiko ini yang harus Anda pikirkan. Bandingkan dengan seandainya Anda beli tanah, kemudian Anda bangun pelan-pelan, selain biaya lebih murah, tanpa riba, dan kalau kondisi Anda lagi sulit, ya sudah, bangunnya ditunda dulu. Gak ada yang akan nagih angsuran, denda, bahkan disita. Gak ada, aman. Karena itu jelas kesimpulannya, ngontrak lebih baik daripada KPR. Dan ngontrak itu insya Allah nggak selamanya. Kita bisa lebih giat dan berdoa untuk menambah penghasilan dan menabung yang benar sehingga suatu saat bisa membeli rumah secara cash. Dan seandainya takdir Allah bahwa sampai mati kita ngontrak, itu nggak ada masalah sama sekali. Karena Allah nggak akan masukin kita ke neraka gara-gara seumur hidup kita ngontrak. Justru Allah akan masukin kita ke neraka kalau kita nekat beli rumah dengan cara riba. Dan mohon maaf, video ini tidak bermaksud untuk menyinggung atau menyakiti Anda yang sudah terlanjur mengambil KPR. Demi Allah tidak begitu. Dan semoga yang saat ini sedang terjerat hutang riba dan sadar sehingga ingin bertaubat, mudah-mudahan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sehingga bisa melunasi ribanya dan bertaubat dari riba dengan taubat nasuha.
Amin. Sehingga bisa melunasi hutangnya dan bertaubat dari riba dengan taubat nasuha. Amin. Like jika video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.